Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah ada yang tahu infonya ya, bahwasanya untuk ke depan direncanakan nanti Bansos akan menjadi digital atau satu data. Baik Bansos PKH, BPNT ataupun PBIJK atau BPJS Kesehatan Gratis dari pemerintah. Nah, tentunya info ini mungkin sudah diupload ya di beberapa media sosial ya. Baik salah satunya di media sosial indonesia.go.id, di mana di sana diberitakan bahwasannya Kemensos pastikan uji coba digitalisasi penyaluran bansos sudah siap. Beritanya diunggah tanggal 4 September tahun 2025. Tidak hanya berita di media sosial ini saja, di beberapa media sosial atau bahkan di akun ya media sosial TikTok, Instagram ataupun Facebook ataupun di kawan-kawan YouTube yang lain juga menyampaikan hal yang sama, di mana pemerintah akan menyalurkan bansos secara digital. Tapi Bapak Ibu, ada info yang penting yang perlu Anda pahami ya. Seperti kapan penyaluran digital itu dilakukan ya? Apakah tahun ini dilakukan ataukah tahun depan ataukah bagaimana? Nah, agar nanti tidak salah paham ya Bapak Ibu ya, agar tidak salah paham, agar tidak terjadi spekulasi yang tidak. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya kasih penjelasannya kepada Anda semua. Bagi yang ingin tahu infonya, ingin menambah wawasan, bisa Anda simak penjelasan yang nanti akan saya sampaikan. Tentunya disimak sampai tuntas ya. Dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Idris Effendi, playlist info bansos. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membantu menginformasikan ya. Jadi di sini saya membantu menginformasikan kepada Anda info-info update seputar bantuan sosial ya. Saya pribadi mungkin menyadari bagi Anda ada yang mungkin beranggapan bansos tidak tepat sasaran ya, dan sebagainya. Ya Bapak Ibu, kita percayakan saja pada pemerintah ya, karena pemerintah sedang berupaya untuk memperbaiki agar bansos itu lebih tepat sasaran ya. Ada yang rumahnya bagus tapi ternyata sangat tidak punya apa-apa gitu ya. Ada yang rumahnya sederhana tapi punya sawah yang lebar. Tenang Bapak Ibu ya. Mulai hari ini ya, ini akan segera dilakukan ya perbaikan karena data penerima bansos ya, data keluarga kurang mampu se-Indonesia itu tidak sedikit ya. Ada puluhan juta data ya, bukan hanya 1 juta nih, puluhan juta data yang harus diolah oleh sistem. Nantinya sistem itu akan menentukan apakah yang bersangkutan itu masih layak atau tidak. Dan nanti Bapak Ibu ya akan dilakukan penyaluran secara digital. Tapi yang perlu Anda pahami terkait penyaluran digital ini ya, ini akan dilakukan uji coba. Nah, perlu digarisbawahi ya, akan dilakukan uji coba. Jadi kalau sudah ada sistem ya yang dijalankan, pan perlu diuji coba. Kalau uji cobanya sukses, maka nanti akan diberlakukan secara nasional ya. Uji coba kali ini yaitu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ya. Jadi besok di akhir tahun sampai nanti bulan Desember akan ada uji coba terkait penyaluran ya bansos secara digital, di mana berita terkait Banyuwangi menjadi pilot project ya. Pilot project bantuan digital ini sudah juga diinformasikan di media sosial ya. Beritanya berikut ini, Banyuwangi jadi daerah percontohan pilot project digitalisasi bansos. Gitu ya. Jadi ini masih akan uji coba dulu, dan semasa uji coba ini masih tetap menggunakan peraturan yang sudah berlaku ya, seperti Kepmensos 79 HUK 2025 ya. Berikutnya pemberlakuan DTSEN itu masih tetap berlaku ya sampai akhir 2025. Bahkan sampai 2026. Tentunya kalau pilot project ini dikatakan sukses nanti ya, setelah dievaluasi sukses, insya Allah nanti akan ada peraturan-peraturan baru untuk menyesuaikan digitalisasi bansos ini. Jadi mohon nanti jangan salah paham dulu ya. Nanti dikira digitalisasi bansos harus punya HP ya, harus punya ini, tidak Bapak Ibu ya. Tentu tidak seperti itu. Karena kemarin kami baru saja juga ikut kegiatan pelatihannya
Ternyata simple. Nanti yang tidak punya HP bisa dibantu oleh petugas, ya. Yang tidak punya HP bisa dibantu oleh petugas. Yang sakit di rumah nanti petugas yang akan datang ke situ untuk membantu, ya, membantu mengusulkan ulang. Jadi nanti secara umumnya semua warga nanti bisa melakukan usul ulang dan tidak perlu diinput banyak data, cukup diinput nomor induk kependudukan, satu data, nanti akan membaca seluruh data dalam keluarga, ya. Karena datanya kali ini akan segera disambungkan banyak, ya, lebih banyak lagi disambungkan, mulai dari data di pertanahan untuk mengecek apakah dia punya sawah atau tanah atau tidak, ya, di data kepolisian atau Samsat untuk mengecek apakah dia punya kendaraan atau tidak, ya, data BPJS apakah dia atau keluarga punya riwayat sakit atau tidak, ya, data BPJS Naker untuk melihat berapa gaji atau penghasilannya sebulan. Semua nanti akan disatukan datanya berbasis NIK dan nomor KK. Nah, itu yang dimaksud dengan digitalisasi bansos. Jadi nanti banyak sekali kementerian dan lembaga yang akan terlibat bersama-sama agar nanti bisa menentukan secara pasti dan tepat keluarga ini sebenarnya itu kategori miskin atau tidak. Karena kalau secara kasat mata, ya Bapak Ibu, ya, secara pandangan mata, secara fisik, ya, kalau kita langsung melihat orang awam gitu, katanya melihat, oh ini orang ini kok kurang mampu gitu, ya. Tapi secara data ternyata dia punya sawah 1 hektar gitu, ya. Nah, itu kan akan menjadi permasalahan. Saya paham Bapak Ibu mungkin ada yang berpendapat, kenapa kok tebang pilih, kenapa kok harus ini, kenapa nggak semuanya. Bapak Ibu perlu dipahami kalau ini adalah bantuan sosial, ya. Bantuan sosial itu tidak bisa diberikan ke seluruh masyarakat Indonesia karena juga keterbatasan anggaran. Tentunya mekanisme pemberian bantuan sosial juga sudah diatur, ya. Nanti kalaupun sistem ini bisa berjalan dengan maksimal, insya Allah nanti bagi masyarakat yang berada di ekonomi bawah dan dia masuk kuota, ya insya Allah bisa mendapat. Ya sama seperti seleksi masuk ke suatu perusahaan ataupun ke CPNS, ya, atau masuk ke sekolah. Tentunya baik sekolah, di CPNS atau di satu perusahaan tentu ada kuotanya, ya, ada kuotanya. Misal dalam sekolahan di situ kuotanya hanya 200 siswa. Jadi kalau anak Anda masuk lalu di peringkat, ya, baik dari rapotnya, tes tulisnya dan sebagainya ternyata tidak masuk ke angka 200 itu, ya artinya tidak bisa masuk ke sekolahan itu yang dituju. Jadi harus cari sekolahan yang lain. Ya, konsepnya sama seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi ada kuotanya. Bansos itu ada kuotanya karena juga melihat anggaran yang ada. Gitu ya Bapak Ibu, ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.